Dalam epik Mahabharata, terdapat berbagai karakter yang mengajarkan pelajaran penting tentang kehidupan, dan salah satu di antaranya adalah Karna. Karna yang dikenal sebagai putra surya atau matahari, adalah tokoh yang kaya dengan filosofi dan prinsip hidup. Salah satu prinsip yang sangat dikenal darinya adalah, barang siapa yang meminta hal yang ada padaku, pasti akan kuberi. Prinsip ini mencerminkan tidak hanya kemurahan hati Karna, tetapi juga pandangannya tentang kewajiban moral dan etika dalam hubungan antar manusia. Filosofi Karna, barang siapa yang meminta hal yang ada padaku pasti akan kuberi. Karna sebagai putra Surya dan Kunti adalah salah satu pahlawan besar dalam Mahabharata. Meskipun hidup dalam berbagai kesulitan dan penolakan, dia dikenal karena kemuliaan dan kebaikan hatinya. Salah satu aspek yang paling mencolok dari karakter Karna adalah prinsipnya tentang kemurahan hati dan tanggung jawab moral. Prinsip ini yang menyatakan bahwa barang siapa yang meminta hal yang ada padaku pasti akan kuberi, merupakan cerminan dari keyakinan mendalam Karna tentang kewajiban sosial dan pribadi. Filosofi ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari keyakinan Karna akan konsep dharma atau tugas moral. Dalam pandangan Karna, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain sesuai dengan kemampuannya. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan perasaan solidaritas yang mendalam. Bagi Karna, kemurahan hati bukanlah sekadar tindakan kebajikan, tetapi merupakan bagian integral dari eksistensi dan identitasnya. Prinsip Karna tentang memberi kepada mereka yang meminta adalah bentuk penerapan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Karna percaya bahwa setiap individu, terutama mereka yang memiliki kekuatan atau sumber daya lebih, memiliki kewajiban moral untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, Karna melihat tindakan memberi bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai kewajiban. Ini sejalan dengan prinsip karma, di mana tindakan baik menghasilkan hasil yang baik, dan dengan demikian, memberi menjadi bagian dari siklus kehidupan yang harmonis. Dalam Mahabharata, Karna seringkali menunjukkan kemurahan hatinya. Salah satu contoh paling terkenal adalah saat dia memberikan seluruh harta kekayaannya kepada Duryodhana, meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tindakan ini menunjukkan betapa mendalamnya prinsip ini bagi Karna, meskipun ia seringkali mengalami penderitaan sebagai akibat dari keputusan-keputusan tersebut. Karna juga menunjukkan prinsip ini dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dalam banyak kesempatan, dia tidak hanya memberi materi tetapi juga waktu dan perhatian. Ini menunjukkan bahwa prinsip barang siapa yang meminta hal yang ada padaku pasti akan kuberi. Tidak hanya mencakup hal-hal materi tetapi juga dukungan emosional dan moral. Namun prinsip ini juga membawa konsekuensi yang kompleks dalam hidupnya. Meskipun ia dikenal sebagai pribadi yang murah hati, kemurahan hati Karna seringkali digunakan oleh orang lain untuk kepentingan mereka sendiri, dan seringkali dia merasa dirugikan. Konsekuensi dari kemurahan hati ini adalah penderitaan pribadi dan konflik internal, terutama ketika tindakannya tidak mendapatkan pengakuan atau balasan yang layak. Filosofi Karna ini mengundang refleksi mendalam tentang hubungan antara kemurahan hati dan tanggung jawab pribadi. Sementara prinsip ini menggambarkan idealisme dan kebaikan hati, ia juga menunjukkan bahwa tindakan baik seringkali tidak langsung diimbangi dengan hasil yang sesuai. Ini menggarisbawahi ketidaksempurnaan dunia dan tantangan dalam mempertahankan prinsip etika dalam situasi yang tidak selalu adil. Filosofi Karna juga mencakup dimensi tanggung jawab terhadap keluarga dan teman. Dalam konteks ini, prinsipnya tidak hanya mencakup orang asing atau masyarakat umum, tetapi juga orang-orang terdekat. Karna secara konsisten menunjukkan dedikasi dan kesetiaan yang mendalam terhadap Duryodhana, yang dianggapnya sebagai saudara dan sahabat. Bahkan saat menghadapi situasi sulit, Karna tetap berkomitmen untuk mendukung Duryodhana dengan segala kemampuannya.
Hal ini menunjukkan bahwa prinsip memberi juga mencakup loyalitas terhadap hubungan pribadi yang dianggap penting. Dari sudut pandang sosial dan politik, Karna mengadopsi prinsip kemurahan hati sebagai cara untuk membangun hubungan dan menguatkan aliansi. Dalam masyarakat yang seringkali terpecah oleh konflik dan persaingan, Karna menggunakan kemurahan hatinya untuk menumbuhkan kepercayaan dan mendapatkan dukungan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa tindakan memberi dapat menjadi alat strategis dalam membangun kekuatan sosial dan politik. Sementara prinsip Karna tentang memberi merupakan cerminan dari kebaikan hati dan tanggung jawab moral, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebaikan dan kewajiban. Dalam beberapa situasi, tindakan memberi karena tampak murni dan altruistik, tetapi dalam konteks lain, mungkin terlihat bahwa prinsip ini digunakan untuk memenuhi kewajiban sosial atau politik. Ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai tindakan baik dan motivasi di baliknya. Prinsip barang siapa yang meminta hal yang ada padaku pasti akan kuberi, juga menyiratkan tingkat kesadaran diri dan penerimaan atas posisi dan sumber daya yang dimiliki. Meskipun karena menghadapi banyak kesulitan, tetap memiliki kesadaran akan kekuatan dan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa kemurahan hati Karna bukan hanya tindakan spontan, tetapi merupakan hasil dari pemahaman mendalam tentang diri dan tanggung jawabnya terhadap dunia di sekelilingnya. Dalam pandangan Karna, prinsip memberi dapat dihubungkan dengan konsep karma, di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi. Karena percaya bahwa dengan memberi kepada mereka yang membutuhkan, dia tidak hanya memenuhi kewajibannya tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Meskipun seringkali dia menghadapi tantangan dan kesulitan, keyakinannya bahwa tindakan baik akan mendatangkan hasil yang positif memperkuat motivasi untuk terus memberi. Prinsip Karna juga erat kaitannya dengan konsep dharma atau tugas moral yang harus dipenuhi. Karena melihat tindakannya sebagai bagian dari dharmanya, di mana memberi adalah cara untuk menjalankan kewajiban moral. Dalam konteks ini, prinsipnya menggarisbawahi pentingnya memahami dan melaksanakan tugas moral, bahkan ketika hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Filosofi Karna tentang memberi telah menjadi teladan bagi banyak pahlawan dan pemimpin setelahnya. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan kebaikan dan kemurahan hati adalah bagian penting dari kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat. Banyak tokoh sejarah dan sastra yang terinspirasi oleh prinsip ini menjadikannya sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan. Dalam konteks masyarakat modern, filosofi Karna dapat diartikan sebagai ajakan untuk menjalankan kewajiban sosial dan moral dengan penuh kesadaran. Prinsip ini mengajarkan pentingnya memberi dengan tulus, membangun hubungan yang kuat, dan menyadari dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Meskipun dunia saat ini mungkin lebih kompleks, nilai-nilai ini tetap relevan dan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana berinteraksi dengan penuh empati dan tanggung jawab. Filosofi Karna tentang memberi kepada siapa saja yang meminta mencerminkan keyakinannya akan kewajiban moral dan dharma. Prinsip ini, yang mendalam dan mulia, menggambarkan dedikasi Karna terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Namun, prinsip ini juga mengingatkan kita bahwa kemurahan hati dan tindakan baik tidak selalu mendapatkan balasan yang setimpal dan bahwa kepedihan dan tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh dengan ujian moral. Dalam konteks ini, filosofi Karna mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga integritas dan kemanusiaan, bahkan di tengah-tengah ketidakpastian dan kesulitan. Prinsip barang siapa yang meminta hal yang ada padaku pasti akan kuberi, dari Karna mencerminkan kedalaman karakter dan keyakinan moralnya. Ini mencakup dimensi tanggung jawab pribadi, sosial, dan politik, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana kemurahan hati dan tindakan baik dapat membentuk kehidupan seseorang. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, prinsip ini menunjukkan komitmen Karna terhadap dharma dan karma,
serta memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga integritas dan kebaikan di tengah ketidakpastian.